Bang Oke, Farouk, Yesus tidak pernah berbuat dosa. Jadi kenapa dia dikutuk, Bang? kutuk gimana? Kenapa dia dikutuk? Nah, itu dia Bang Farouk. Artinya kan ini misterinya. Karena sebenarnya ada Tuhan ini kan selama ini kan Tuhan kan kita tidak tahu. Kan itu ceritaan di Kristen. Lalu dia melihat Udah dikasih tahu dia, Bang, Tuhan, Bang. Yesus sudah ngasih tahu siapa Tuhan. Matius 11:25. Aku bersyukur padamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Tuhan itu Bapak dia yang telah mengutus dia. Yohanes 17 Ya. nomor 3. Sepakat, Bang. Yohanes 5 nomor 37. Kan soalnya kan Bang, Tuhan itu kan anggaplah Tuhan Allah ini kan kita tidak tahu apa mau dia sebenarnya. Hanya nubuatan-nubuatan selama ini, tapi dia menyatakan dirinya melalui nubuatan melalui Yesus. Nah, ini sudah wilayah Faruk, dia, Bang. jangan bohongin orang, tipu-tipu orang di sini, Faruk. Enggak, bagus juga Bang. Ya, bagus juga. Lalu kan ini Bang Faruk, artinya kan tidak kita mengenal secara langsung apa keinginan Tuhan itu sebenarnya sesungguhnya, Allah ini sesungguhnya. Lalu apa susahnya kan Tuhan itu kan bisa jadi apa saja kan? Kalau sebenarnya Yesus ini seperti manusia yang lain, tidak ada apa namanya, kan Tuhan Allah ini kan dia menolak segala dosa, kemaksiatan dan segala macam. Tetapi dia menyatakan dirinya melalui Yesus. Lalu kenapa kita yakin sebenarnya ini penjelmaan dari Tuhan dia? Karena apa? Sama sekali semasa hidupnya sampai mati disalib, sampai dikubur, dia tidak pernah ada dosa. Kedua, setelah mati dikubur, dia juga bangkit. Siapa manusia yang bangkit dan yang kedua tanpa dosa? Nah, itu sudah masuk ke wilayah metafisik. Itulah sebenarnya kunci keyakinan kami di Kristen, Bang Faruk. Gantian Bang ya. Oke. Ya, sebelum Bang Faruk jawab sebentar Bang Faruk. Sebentar Bu. Nanti aja, Kalau Bang. Bang Faruk lagi dialog, jangan dinaikkan orang ya, seperti barusan untuk moderator. Bang Faruk lagi dialog, jangan dinaik terpotong ya untuk moderator ya. Lanjut Bang Faruk. Oke, tadi Anda katakan Yesus itu adalah penjelmaan dari Tuhan kan? Ya. Oke. Ini analogi nih Bang ya, ini analogi nih. Ini misal nih, Tuhan Anda nih. Ya. Ini Tuhan Anda nih. Ya kan? Ya. Nah, Tuhan Anda ini yang stabilo menjelma menjadi tip X. Inilah Yesus tadi. Ya kan? Betul? Ya. Ini Tuhan yang tidak kelihatan menjelma menjadi Yesus. Ya, tip X ini tadi. Oke. Ya. Ketika stabilo ini menjelma menjadi tip X, apakah stabilo masih ada? Kalau logika ya tidak ada lagi. Itu Tidak ada logika lagi ya. Tidak ada Logika lagi ya. 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 Iya, tidak ada lagi ya. Berarti yang ada stabilo kan? Ya. Nah, berarti tidak ada lagi nih kan, Bang? Tuhan stabilo ini udah nggak ada lagi kan? Ya, setuju. Ya kan, benar. Tuhan ini satu, ya kan? Itulah Ya. tip X. Dan Tuhan yang tip X ini atau Yesus ini masuk ke dalam kandungan Maria. Ya. Betul? Nah, Itu logika. 9 bulan dia misalkan di dalam kandungan Maria. Ya kan? Ya. Oke? Oke. Ketika itu yang mengurus alam semesta, yang mengurus ciptaannya, yang mengurus makhluknya siapa? Sementara Tuhan ini ada di dalam kandungan Maria ini. Siapa yang mencukupi rezeki? Gitu loh. Siapa, Bang? Udah bisa jawab, Bang. Ya, silakan. Nah, ini sebenarnya kan abang ini kan logika berbicara soal Tuhan itu sudah metafisik, Bang. Yang satu ya, hanya satu. Kita Tuhan ini, Allah ini sebenarnya maha dari segalanya, Bang. Bisa bukan hanya Bang, udah kau bilang Allah itu maha dari segalanya. Ulang lagi, Bang. Ulang lagi. Inilah ya lah yang maha segalanya tadi tuh. Tuhan yang maha segalanya tadi Ya. tuh. Iya kan? Iya kan? Ya, berwujud dia menjelma menjadi Yesus. bukan begitu dia kalau metafisiknya, Bang. Itu kan logika. Tadi dia Tetapi- bilang gini. Allah itu kan saya bilang kan kita masuk ke wilayah metafisika, Bang Da. Lalu Ini metafisiknya. Ini gini Bang. Ini Tuhan nih. Ini Tuhan nih. kan Ya bisa ini hanya ngomong Tuhan, bisa ngomong Tuhan bisa jadi apa saja kan? Enggak mungkin stabil. Iya loh Bang. Aku kan udah ikuti narasi mau Tuhan mau jadi Yesus kan? Ya Ya. kan? Tuhan dari Yesus.
Tuhan menjelma jadi Yesus, betul kan? Ya kan? Ya. Ini Tuhan misalkan Bang, ini Tuhan menjelma dia menjadi Yesus. Supaya kau lebih paham, aku bilang stabilo menjelma menjadi tip X. Ketika stabilo menjelma menjadi tip X, apakah stabilo ini masih tetap ada? Logika tidak ada. Tidak ada ya. Berarti yang ada stabilo yang Ingat ada Bang, di dalam diri ingat Bang tip X. Faruk, Tuhan itu bisa jadi apa saja kalau dia ngomong, bukan dia harus menjelma. Iya loh Bang. Ini Menjadi kondisinya tip X. stabilo udah jadi tip X. Ngerti nggak sih Bang? Iya. Gini lagi gue Bang ya. Ini Tuhan Anda. Bener, ku ikuti narasimu. Tuhan bisa jadi apa saja. Tuhanmu menjelma menjadi manusia, yaitu Yesus. Kau bilang tadi kan Bentar, Bang Faruk. Lalu kan Tuhan itu kan bisa ngomong apa saja, kan bisa jadi. Bukan Iya harus loh Bang. dirinya menjadi tip X. Karena dia ini adalah Tuhan, maka sejatinya dia ini maha kuasa. Dia bisa ngomong, bisa ini, bisa itu, maha kuasa ini loh Bang. Ngomongnya itu Bang Faruk, ibaratnya kalau kami keyakinan firmannya, dia ngomong menjadi Yesus. Iya ini dia Dia ngomong. tetap stabilo. Makanya Lalu ku ikutin narasin abang. Abang yang ku ikutin tadi makanya jadi seperti ini. Nah makanya Bang Faruk, kalau cerita Bang Faruk itu kan logika. Makanya saya bilang tadi, Tengok Bang, denger Bang. saya bagi dua tadi, berbicara soal keilahian Yesus, masalah ilahi itu kan udah bicara kita metafisik. Lagi-lagi ini soal keyakinan Bang Faruk. Nggak bisa Iya, kita kalau persoalan Bang, kalau persoalan tentang logika, Anda tadi sudah akui, itu sudah benar. Anda katakan bahwasanya iman Kristen adalah untuk orang-orang yang tidak menggunakan akal. Karena tidak bisa akal dijangkau ketika ingin memahami ketuhanan dari Yesus kan? Setuju kan? Setuju kan? lanjut. Setuju. Sekarang kita ke metafisik. Metafisiknya stabilo ini adalah Tuhan Anda misalkan. Ya kan? Tuhan Anda ini menjelma menjadi Yesus misalkan. Yang saya tanyakan, ketika Tuhan Anda ini ya menjelma menjadi Yesus, apakah Tuhan Anda ini tetap Tuhan dan Tuhan yang adalah diri Yesus ini juga Tuhan? Kan Tuhan ini sebenarnya ibaratnya ya dirinya. Kan Tuhan ini bisa bagi 1000 pun dia kan suka-suka dia Bang Faruk. Makanya Abang jawab. Kan soal Makanya menjawab saja ketika ini stabilo berubah wujud menjadi tip X, di mana dalam diri tip X ini menjadi ada stabilo. Apakah stabilo ini tetap stabilo? itu logika tidak ada lagi. Tapi soal Tuhan, soal kekuasaan Tuhan ini Bang Faruk. Tuhan itu Iya, bisa ini- ada tip X, bisa ada tip X. Ini menurut Bang, aku Tetap nggak mau lagi stabilonya pakai ada. logika, Bang. Iya Aku logika nggak mau juga lagi soal Tuhan. Aku nggak mau lagi pakai logika, Bang, karena kau udah akui memahami iman kau nggak boleh pakai logika. Enggak juga, pakai kan iman ini kau. sudah Bang Faruk kan logika Ini soal yang aku tanya, Bang. Bang Yason. Kan, Bang Faruk, ini kan soal stabilo kan anggap ini Tuhan kan. Lalu Iya. stabilonya Tuhan. Stabilo ini kan Stabilonya ini berubah menjadi tip X, Enggak. ya kan? Stabilonya ini kan kuasa Tuhan itu kan lebih dari segalanya kan, maha. Bisa dia ngomong bisa jadi tip X tapi stabilonya tetap ada. Benar nggak? Iya makanya, abang tinggal jawab. Mak, aku kan tanya tadi bang. Mana jawabnya, Bang Faruk? Stabilonya ini berubah wujud menjadi tip X. Apakah stabilonya ini masih ada? Kau bilang nggak ada. Bang Jadi Faruk, yang benar-benar. Ketika stabilo ini berubah menjadi tip X, apakah stabilonya ini tetap ada? Bang Kalau Yason? secara akal sehat kita, ukuran pemikiran manusia, stabilonya tidak ada. Tetapi persoalannya kan Tuhan ini kan maha dari segalanya. Bisa dia hanya satu kakak, bisa menciptakan pun 1000 dirinya, bisa menciptakan manusia seketika. Bang Yason, bisa Bang, saya menegakkan potong sebentar Bang Bang Faruk. Yason? Bang Yason Lanjut, bisa Bang. saya potong sebentar? Permisi Lanjut. Oke, izin. Bang Arepa Islam Izin atau ya. Kristen bang? Saya Kristen Bang. Oke, silakan bang. Ketika Jadi- Tuhan Anda ini Sebentar, Bang Faruk. berubah wujud menjadi Yesus, ya, apakah Tuhan Anda ini masih ada atau berpindah ke dalam diri Yesus? Bisa sedikit kita kembali dari awal Bang Faruk? Aduh capek lah bang, balik lagi bang. Enggak.
Tapi saya bisa memberikan suatu Nggak, kalau balik lagi capek lah bang, udah jauh kali kami nih bang. Enggak bang, nanti enggak gini aja. Gini aja. Enggak, udah jauh kali kami jalan ini bang, udah jauh kali nih bang. Begini bang. Tidak memakan waktu beberapa menit, tidak lama. Saya hanya bisa Oke, menyampaikan Anda minta bahwasanya balik, kita Anda bisa minta membedakan dikembalikan. mana Bapa, mana Anak, dan mana Roh Kudus. Iya, tunggu. Anda minta Oke. kembali ke belakang karena Anda merasa apa yang Nah, disampaikan Bang Iken tadi salah. Sebentar, kata daripada Tuhan itu digunakan oleh Kristen. Tuhan itu kenapa kita katakan itu Tuhan? Karena dia adalah penakluk atau kita taat dan tunduk patuh kepadanya. Jadi makanya orang Kristen memanggil Yesus itu Tuhan. Oke? Jadi bedakan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapa itulah yang mengutus anaknya yaitu Yesus. Oke, sekarang Oke? gini aja Bang. Jadi Gini aja. kenapa orang Kristen mengatakan Yesus itu Tuhan? Karena orang Kristen kepadanya lah orang Kristen menyembah dan Oke, udah, memberi cukup, diri cukup untuk dulu, Bang Arifah. tunduk Cukup dan dulu, Bang taat Arifah. kepadanya dan Bang mengikuti Reza, ajaran dan dulu Bang, perintahnya. kita dapat poinnya Itu Bang. dia, Udah Bang, tunggu dulu, berjangan kemana-mana dulu. Oke. Oke. Berarti biar kami kita lanjut, kaji Bang dari Reza, awal ya. Bang ya. Kita Gimana? kaji dari awal kembali nih ya, musnah ini semua ya, nggak ada ya kosong Iya, ya. iya. Berarti ketika kita mengkaji ketuhanan kalian dimulai dari nol, kita berpegang kepada Yohanes 1 nomor 1, setuju? Sebelum itu dulu, coba kita cari dulu definisi daripada kata Tuhan. Aduh Bang, gak usah cerita Ya, lah, itu dia, definisinya enggak. Tuhan, Bang. Enggak bang, enggak. Kalau kita bisa memahami Nggak usah cerita kata lagi, Bang, definisi ke situ, daripada Bang. Tuhan bang, Definisi baru bisa kata kita Tuhan, lanjut. Bang. Kalau tidak bisa kita Terserah, pahami Arifah, kata Tuhan Bang. itu, Harga tidak Tuhan bisa itu kita lanjut apa? bang, abangku. Gini, Ini tidak nyampe, kalau Bang Harefa. Itu nggak bisa nyampe Bang Faruk, Bang. Diam dulu Nah, Bang kalau Harefa. kita tidak bisa Bang memahami Harefa, kata dulu. daripada Tuhan, otomatis kita tidak bisa lanjut bang Faruk. Oke, Ngerti maksud di saya? dalam pemahaman Anda, menurut pemahaman Anda, arti kata Tuhan itu apa? Makna Tuhan itu Sama apa? seperti Anda juga, Rob itu bahas Tuhan itu sebenarnya Rob, dan itu sebenarnya Muhammad itu juga bisa jadi Rob loh, Tuhan. Nggak bisa, Bang. Nggak bisa. Alah, jadi bukan Nggak sama dia bisa. menyembah Anda, bukan Kasih sama dia satu ayat takluk, di dalam tunduk, Quran, taat dan Nabi Muhammad SAW disebut dan dengan mengikuti roh. ajaran dan perintahnya. Bukan sama Kasih dia. satu ayat dalam Quran, Bang, Nabi Muhammad coba carikan disebut definisi roh. daripada kata Tuhan dulu, Bang Parum. Iya, kasih satu Tuhan ayat itu di dalam bahasa Quran, Arabnya Nabi apa? Muhammad SAW Coba disebut cari roh. tahu dulu. Tuhan itu bahasa Arabnya apa? Bang, di dalam imanmu tidak ada kata Tuhan, ada kata Theos. Paham nggak? Dewa. Paham nggak, Bang? Di dalam iman kau Ketika dewa. seseorang dengar, ketika seseorang menjadikan Makanya hawa Tuhan, nafsunya saya menjadi nggak Tuhannya, bertuhan. hawa nafsu itu menjadi Tuhannya. Lalu Sebentar, kalian Bang. serap, Ketika ya, seseorang apa menjadikan hawa Tuhan nafsunya dalam sebagai terjemahan, Tuhannya, diambil tahu. Di dalam terjemahan itu menggunakan bahasa otomatis bahasa hawa nafsunya Jakarta. itu adalah Dan Tuhannya. awalnya kata Tien. makanya Menjadi Tuhan. perlu kita memahami definisi daripada kata Tuhan itu dulu, Bang Paru. Ya sudah, kau terserah kau definisi kata Tuhan menurut kau apa? Bang, Definisi kata Tuhan menurut iman kau apa? Silahkan. aduh, kepadanya dia kita ini Bang Paru. Jangan. Ya udah, kepada siapa mute kalian lah. menyembah? Coba Kepada cari siapa tahu. kalian menyembah? Coba Makanya buka kau apa kooperatif. Tuhan bahasa Arabnya. Coba buka Tuhan bahasa Arabnya apa? Rob. Jangan di-mute dulu dia moderator. Coba kita kaji. Saya di dulu. mute loh. Saya di mute loh. Kenapa orang Kristen mengatakan Yesus itu sebagai Tuhan? Karena kepadanya kita memberi hidup untuk mengikuti semua ajaran dan perintah-perintahnya. Kepadanya berarti kepadanya makna dia Tuhan dalam kami ini imanmu. menyembah. Oh, berarti makna Tuhan dalam imanmu, Tuhan itu bukan pencipta. Aduh, bedakan. Saya sudah bilang dari tadi Bang Paru dari awal. Bedakan Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itulah Makanya aku Tritunggal. bilang, kita kembali dulu ke Yohanes 1 nomor 1. Jadi bedakan adalah mana iman. yang mengutus, mana yang diutus, dan mana Roh Kudus. Itu dia.
Setuju, boleh, Oke, silakan ayo. pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Tuhan. Firman adalah Tuhan, oke? Kita kaji pelan-pelan ya. Kita kaji pelan-pelan ini. Pelan-pelan kita kaji ini. Nggak perlu kita mau. Nah, pada mulanya adalah firman. Nah, ketika pada mulanya adalah firman, di mana Bapa, di mana Roh Kudus, di mana Anak? Silakan. Saya ikuti narasi Anda saja ini. Saya nggak mau mengintimidasi imanmu ya, apalagi mengintervensi imanmu. Yang penting saya minta jangan berubah-ubah. Oh iya, sudah Bang Ketika Faruk pada ya. mulanya adalah firman, firman ini kan awal dari yang mula-mula. Betul, Ketika itu pada sudah. mulanya firman, tidak ada yang mula pada masa itu dan tidak ada apapun pada masa itu. Kita kosongkan dulu Bang. Kosong nih Bang. Nggak ada apa-apa ini Bang ya, kosong ya. Nah, pada mulanya adalah firman. Inilah firman itu. Ketika pada mulanya adalah firman, Bapa mana, Roh Kudus di mana, Anak di mana? Silakan. Oke. Bapa dalam arti sang sumber. Sudah paham sampai di situ Bang Faruk atau gimana? Kalau kita bisa memahami dari sumbernya Bang, dulu. saya tanya bukan apa, tapi di mana. Ini firmannya udah jadi nih Bang. Pada mulanya adalah firman. Udah jadi nih. Oh, Kan udah jadi sang firman firman ini. itulah yang Udah menjadi jadi firman manusia ini. Bang Faruk. Nanti dulu Bang, itu nomor 14. Aduh. Kita Yohanes 1 nomor 1 dulu ini. Pada mulanya adalah firman. Jadi firman ini. Nah, pada mulanya ini firman ini. Ketika pada mulanya firman, kan tidak ada mula-mula yang lain selain firman. Dan tidak ada partikel atau apapun yang lain selain firman pada saat itu. Maka aku tanya sebelum nanti kau kaji tentang Bapak ini. Ketika pada mulanya firman, Bapak, Roh Kudus dan Anak di mana? Silakan. Terserah Anda menjawab apa. Bapa, Anak dan Roh Kudus. Jangan dibalik-balikan semua. Ya, Bapak, Anak dan Roh Kudus di mana dia? Nanti tidak Mereka- terarah gitu loh. Ya, di mana Bang? Di mana? Ketika pada kondisi ini, nah ini pada mulanya adalah firman nih. Bapak, Anak dan Roh Kudus di mana? Sudah jelas-jelas tadi di situ kan Bapa adalah sang sumber. Allah. Kok Bapak sang sumber? Begini Bang Faruk. Ini kan mereka satu kesatuan Bang Faruk. Satu loh Bang Harepa. Satu kesatuan itu Bang Faruk. Makanya aku tanya, aku kan nanya Bang, tidak Ya. statement kan? Nanya aku, ya kan? Malah dikasih tahu dia Bapak adalah sang sumber. Siapa yang nanya Bapak siapa? Aku tanya Bang, di mana? itu, Kalau memang itu satu kesatuan, tiga nggak apa-apa, substansi paparkan. satu hakikat dia Bang. Ya nggak Abang bisa apa-apa, pahami. paparkan. Makanya aku bilang di mana, ulang kosong ya Bang. Ulang lagi nih ya, tetek lahir lah teman-teman. Banyak kali kita dapat 1 M teman-teman. Sudah jelas-jelas Ulang lagi itu, ya, Bang. ulangin lagi ya. Ini Tiga kosong ya. substansi yang berbeda, tiga pribadi yang berbeda, satu hakikat. Iya nanti nyatakan dalam Iya, firman Bang. Bang. Nanti nyatakan di dalam firman. Karena pada mulanya adalah firman. Tidak ada mula-mula yang lain selain firman. Kan itu dalam iman Kristen. 27 tahun aku di Kristen. Udah tahu aku itu. Tahu. Saya udah Nih, paham. kita mulai ya. Bang Faruk dari Kita mulai ya, Kristen fokus juga. ya. Bang Harefa Iya. sama Bang Hasan fokus ya. Fokus. Iya. 3, 2, 1. Pada mulanya adalah firman. Nah, di mana Bapak, Putra dan Roh Kudus pada saat itu? Itu Bang, itu sudah satu kesatuan itu Bang. Makanya dibilang Nah, adalah Tuhan satu itu adalah kesatuan Tuhan. di mana nih Bang Yason? Ini kan yang dibilang Pak Areva tadi, Tuhan itu firman itu adalah sang sumber. Itu kami istilahkan dalam Kristen Ya, Bapak. makanya aku tanya, aku perjelas Lalu lagi. di dalam Satu Bapak kesatuan itu, di mana dia? Di dalam Satu Bapak itu kesatuan dia di punya mana dia akal. Bapak itu? Hah? Kan ini kalau hanya satu kan benda mati itu spidolnya itu Bang Faruk. Bang jangan abang pandang Maka di dalam- spidolnya lah. di dalam Tuhan itu Jangan pandang spidolnya. Bang Faruk, Ini Kok begini. spidolnya pula dipandangnya. Iya, Bang begini Faruk. Bang Faruk. kan Begini Bang kan Faruk. diistilah- Sebentar Bang Yason. Begini Bang, kalau kita tidak bisa menerima apa yang
misalnya kita menarasikan atau kita sampaikan, ya otomatis kita tidak bisa lanjut. Kalau hanya kita sekedar untuk menyampaikan sekedar saja, langsung dipotong, langsung digugat, itu tidak bisa kita lanjut, Bang. Bang, aku nggak memotong Gitu. loh, Bang. Aku nggak menggugat. Terserah, kan aku bilang tadi di awal kan. Sudah saya sampaikan dari awal Terserah tadi dia bahwasanya jawabnya apa. 3 substansi yang Terserah. pribadi yang berbeda, 1 hakikat. Ya udah terserah kau jawabnya apa nanti, Bang. Gitu, Kita awal Bang. berangkat daripada mulanya firman. Terserah Intinya, kau Bang, jawabnya apa, intinya gitu. begini, Tapi Bang. jelas Kita ya, sudah kasih tahu di mana dia Oke. gitu loh. Begini, Bang. Ulang ya. Sebentar, Bang. Ulang ya. Sebenarnya yang menjadi permasalahan besar, yang menjadi pertanyaan-pertanyaan besar ini sebenarnya, kenapa Yesus itu dijadikan Tuhan? Itu sebenarnya Nanti ujung-ujungnya, dulu Bang. ke situ. Tadi Itu kita ujung-ujungnya, kaji Bang. itu. Dengan Oke, Bang, Pak tadi Refadil. kita kaji. Dengar, Biar, Bang, ini aku biar, nggak apa. biar saya Bang coba Harefa untuk ini- mengawali sama dia ini, Bang Harefa, sebelum Bang Harefa iya. ini nggak Oke, oke. konsisten dengan perkataannya ya. Oke, Bang aku Yason sama silakan, Bang Yason Gibran silakan. sudah Bang membahas Yason silakan. kepada Yesus loh. Oke, Dia kita banyak undur urut ke pemikirannya, belakang. Bang Faruk. Iya, iya. Kita coba Bang isi Eba. alur pemikirannya. Gimana soal tadi? Artinya kan soal firman tadi ya, ini sang sumber. Iya, ini kita kaji ya. Kita coba. Nih. Pada mulanya kosong, Bang ya, kosong. Saya ikutin kalian. Silakan kalian bernarasi, berasumsi pun kalian silakan. Enggak Saya bernarasi. tidak Artinya kan kita berubah. berbicara soal Iya kan? apa Ini kosongnya adanya. Bang ya, kosong. Pada mulanya adalah firman. Bang singgul balik, Bang Yason. Udah Lanjut. kepala, Bang. Nah, silakan. Di mana Bapa, Putra dan Roh Kudus pada saat itu? Silakan. Lanjut pada mulanya firman apa di Yohanes 1 lagi, Bang Faruk? Cobalah. Dulu lah, Bang. Walah. Begini, Bang Faruk. Pada mulanya adalah firman. Menurut kami, Bang Faruk, bahwa di dalam satu itu memiliki tiga. Oke, berarti di dalam firman ini ya ada Bapa, ada Putra, ada Roh Kudus, gitu kan? Benar. Ah, gitulah bilang. Oke. Udah, Bang Faruk. Bang tanya, tunggu dulu. Nanti Oke. Bang Harepa di tengah jalan komplain lagi. Bang Harepa setuju nggak? Udah sepakat. Udah. Sepakat ya, berarti ketika ulang Bang ya. Pada mulanya adalah firman. Ya. Ketika pada mulanya firman adalah firman, firman ini meliputi di dalam firman ini ada Bapa, Putra dan juga Roh Kudus kan? Ya. Yang cikal Oke. bakal menjadi Yesus nanti dalam Yohanes 1:14 kan? Betul. Ya kan? Di sini semua pada mulanya ini kan Bang? Ya. Berdiam di sini ya kan? Lalu kan Bapa, Bang Putra, Faruk, Roh Kudus kan? kan seharusnya Ya kan? Bang Faruk tanya apa yang tiga itu di dalam satu? Betul. Udah dapat loh Bang, inilah dia Bang di firman ini Bang. Aduh, kayak mana ya? Lanjut. Lanjut, Bang Faruk. Lanjut, Bang Faruk. Lanjut. Oke. Bang Faruk lanjut dulu, lanjut. Udah, oke. Ulang lagi Ya. ya, ulang lagi ya, biar dapat Eh. poinnya Bang. Ulang lagi. Gas, Pada gas. mulanya adalah firman. Ya. Nah, ternyata ketika pada mulanya adalah firman, firman Hmm. ini di dalam firman ini ada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Betul? Ya. Ya Betul. kan inilah mulanya itu semua kan? Oke. Oke, yang jadi pertanyaan, siapa yang menjadikan pada mulanya adalah firman? Itu kan sang sumber, Pak Faruk. Loh, tapi dari dalam ini dia, Bang. Yang menjadikan pada mulanya adalah firman. Yang menjadikan ini, Bang, siapa? Karena ternyata Bapak, Putra Itu dan kan, Roh Kudus makanya kan dijadikan oleh orang yang menjadikan firman. Tidak ada yang menjadikan Begini, Bang. Firman itu adalah pribadi yang ada sejak mulanya bersama Allah itu, Bang. Iya kan firman, Bang, gini loh bang. Ya, ketika tuh katakan gini, pada mulanya adalah spidol. Berarti kan ada yang menjadikan spidol ini adalah yang mula-mula, betul kan? Ya kan? Betul. Kan belum sebelumnya di situ, Pak Faruk. Saya Kan tidak belum bisa sebelumnya di situ. Karena gini, Bang. Begini, Bang Yason ya, begini ya. Saya juga tidak sependapat dengan Bang Faruk. Gini, persoalannya begini, ketika kalian katakan ketika pada mulanya adalah firman,
Ya, ternyata Bapa, Putra, dan Roh Kudus ada dalam diri firman. Sudah habis kalian borong semua yang bisa menjadi Tuhan kalian. Nah, kuasa siapa lagi nih yang telah menjadikan pada mulanya adalah firman? Coba, jangan bilang Bapak, karena Bapak belum ada. Karena apa? Kenapa kau bilang belum ada Bang Farouk Bapak? Karena pada mulanya adalah firman. Jangan kalian bilang Roh Kudus yang jadikan. Karena apa? Karena pada mulanya adalah firman. Jangan katakan anak yang menjadikan. Karena apa? Karena pada mulanya adalah firman. Tidak ada yang mula lain selain firman pada saat itu. Dan lebih celakanya lagi ternyata di dalam diri firman inilah Bapa, Putra, dan juga Roh Kudus. Nah, sekarang jadi pertanyaannya, siapa yang mengkehendaki, siapa yang menjadikan pada mulanya adalah firman? Gimana lagi ini? Silakan pusing, Bang. Silakan pusing. Bang Yason lagi dulu ya, saya lagi ada kerja. Gimana Bang Yason, ditinggalkan ke Bang Yason? Nah, tiba dalam kondisi kayak gini Bang Yason, dibilangnya kan, Bang Yason aja, aku lagi ada kerja sebentar. Mana lagi Bang Yason? Bang Yason. Siapa yang menghendaki pada mulanya adalah firman. Jangan Anda katakan Bapak. Karena apa? Karena ternyata Bapak dijadikan. Siapa yang menjadikan Bapak? Yang telah menjadikan firman. Siapa yang menjadikan Sukron, abangku Bang Ultramen? Jangan kau katakan Roh Kudus, karena ternyata Roh Kudus ada di dalam diri firman. Dan yang menjadikan Roh Kudus adalah orang yang sosok yang telah menjadikan firman. Siapa? Siapa? Ayo, Bang Rema. Cemananya kalian? Oh, ada Bang Dio di bawah. Arepa. Benar juga ya, iya benar juga lah Bang. Makanya aku bilang aku 27 tahun di Kristen Bang. Cobalah dulu dikaji ya kan. Pada mulanya adalah firman. Lebih kacau lagi di kalimat berikutnya. Tengok nih, lebih kacaunya lagi nih Bang Repan. Ini kacaunya lagi nih. Nih. Pada mulanya adalah firman. Firman, Kakak Disan, barakallahu fikum. Firman bersama-sama dengan Tuhan. Firman bersama-sama dengan Tuhan. Dari mana Tuhan ini, Bang? Dari mana Tuhan ini, Bang? Sementara pada mulanya adalah firman. Tiba-tiba ada kondisi kedua, kondisi berikutnya menyatakan firman bersama-sama dengan Tuhan. Jika pada mulanya adalah firman, maka seharusnya tidak ada mula-mula yang lain selain firman. Dari mana datangnya Tuhan? Dari mana datangnya Tuhan ini tadi? Contoh, kalau dikatakan kan aku buka komal ini kan, aku buka komal. Pada mulanya adalah Bang Farouk. Bang Farouk bersama-sama dengan Ito Histi. Kan gitu. Berarti kan Ito Histi sudah ada kan? Ya kan? Udah ada Ito Histi kan? Maka statementku mengatakan pada mulanya adalah Bang Farouk tertolak. Karena apa? Ternyata sudah ada Ito Histi. Berarti bukan firman pada mulanya. Yang pada mulanya apa? Pada mulanya adalah Allah. Tuhan. Gitu. Yang benar tuh pada mulanya memang Tuhan, pencipta itu pada mulanya ada. Ya kan? Coba ya. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Tuhan. Berarti kan Tuhan ini sudah ada pada mulanya sebelum firman ada. Maka yang benar itu apa? Pada mulanya adalah Tuhan. Bukan firman. Jadi dalam seperti itu kan memiliki kepribadian Farouk. Itulah keyakinan kami ya di Kristen. Di dalam satu itu memiliki 3 kepribadian. Itulah roh ada di dalam Bapa, akalnya ada di dalam Bapa. Nah kemudian akal ini kan mengutus akalnya itu menjadi Yesus. Kenapa dia mengutus Yesus? Supaya manusia paham siapanya Tuhan ini, apa yang dikehendaki Tuhan ini. Makanya
Kan mula-mulanya kan semua orang-orang Israel itu kan jatuh dalam dosa. Karena mereka tidak mengenal Tuhan. Makanya dia mengutus anaknya, rohnya itu untuk menjadi manusia. Nah, setelah menjadi manusia, kenapa kita yakin dia bahwa itu adalah dari Tuhan, bagian dari Tuhan? Karena yang saya katakan tadi, selama hidupnya di dunia tidak pernah berdosa. Dia juga bangkit dari kematian 3 hari, naik ke surga, kembali ke surga. Nah, itulah keyakinan kami. Karena kan prinsipnya adalah Tuhan itu, Allah itu kan tidak ada yang mustahil. Mau mau menjadikan dirinya 1000, mau mengutus siapapun, mau jadi kayu, dia kan nggak ada yang larang dia kan, Bang Faruk. Berarti gini Bang ya, firman ini adalah akal Bapa yang diutus gitu. Ya, Berarti firman ini adalah akal Bapa yang diutus. benar, menjadi manusia. Kita beranalogi lagi. Beranalogi lagi kita Bang ya. Beranalogi. Memang laris sekali Tipex ini loh. Viral nanti Tipex. Tipex busuk tuh ini. Ini Tipex busuk. Gue lagi viral ini Tipex busuk ini. Aduh. Inilah Bapak Bang. Ya kan? Ini Bapak. Ya. Ya kan? Ini firman. Firman ini adalah akal dari Bapak yang diutus. Betul? Gitu tadi kan Abang bilang kan? Ya. Iya, oke. Ya. Gini Bang ya. Inilah dia akal Bapak. Ya. Inilah Bapak. Bapak mengutus akalnya dalam bentuk firman, menjadi firman. Inilah Tipex. Ketika Bapak mengutus akalnya menjadi Yesus, apakah Bapak masih punya akal? Karena harus kita sepakat dulu. Tidak ada yang mustahilkan bisa bagi 1000, dia hanya satu kata-kata, hanya satu pernyataan dia kan bisa jadi. Ulang Bang ya, ulang. Makanya Abang jawab aja terserah. Nah, ini Bapak dengan akalnya. Ketika Bapak mengutus akalnya menjadi firman, apakah Bapak masih punya akal? Menurut Bang Faruk, Apakah Bapak akal masih Tuhan punya itu akal? hanya satu ya? Hah? Menurut Bang Faruk, akal Tuhan itu hanya satu menurut Bang Faruk ya? Enggak, Bang. Aku baru dengar dari Kan kau akal Tuhan punya akal. Baru dari kau aku tahu. Kalau dalam iman Islam, Tuhan itu tak butuh akal. Sosok yang butuh akal itu bukan Tuhan. Itu bukti lemah. Lalu bagaimana bisa Sementara tahu Tuhan sebenarnya tak apa butuh maunya akal. Tuhan kalau nggak kita ngerti ada yang dia utus Bang Faruk? Bagaimana bisa kita tahu begini maunya Tuhan, begini maunya Allah, begini. Ya. Ini Bapak Bang dengan akalnya. Kau bilang tadi Bapak mengutus akalnya. Ini Bapak Bang ya. Ini Bapak dengan akalnya Bang. Tengok Bang, perhatikan Bang. Ini Bapak dengan akalnya. Dia Paham mengutus Bang akalnya. Yaku. Menjadi Paham. firman. Yang bedakan Nah. kita sebenarnya, yang bedakan kita menurut Apakah- Bang Faruk, akal itu Dengar hanya dulu lah, satu. Bang. Hanya satu. Kalau digeser akalnya, berarti tidak ada lagi akal Tuhan. Kan itu maksudnya kan? Enggak, saya tanya. Tetapi Abang. yang membedakan Ketika menurut Bapak- saya, akal Tuhan itu tidak hanya satu. Bukan hanya akal, ngomongnya aja, pernyataannya aja. Akalnya itu kan terimplementasi dari kata-kata. Satu ngomongnya Jadi- aja bisa jadi batu, jadi batu. Bukan mestinya kan akalnya hilang. Kan gitu Bang Faruk. Berarti gini tuh berarti tidak semua yang hadir dari firman merupakan Tuhan, betul? Gitu. Bagian dari Tuhan, bukan sang sumber dia, bukan sang sumber, tetapi dari sumber dia. Oke. Kan gitu, Bang bagian dari Farouk. Tuhan. Kan begitu. Oke, sesuatu yang keluar dari Bapa itu merupakan firman dan tidak setiap firman itu menjadi Tuhan, betul? Kalau Gimana ya? sumber dia itu sudah jadi Tuhan, bagian dari Tuhan, maka kami istilahkan Oke. itu anak, bukan sang sumber. Oke, apakah alam semesta ini dari sang sumber? Ya, Berarti alam Ya. semesta ini Tuhan. Berarti Dia alam yang semesta ini menciptakan. Tuhan.
Loh, Yang tadi menciptakan abang bilang sang sumber. semua yang keluar dari sang sumber adalah Tuhan. Tadi Anda katakan semua yang keluar dari sang sumber ini adalah Tuhan. Ketika Bapak atau sang sumber itu ya keluar firman dari sang sumber itu menjadikan manusia, berarti menjadikan alam semesta, berarti alam semesta ini juga Tuhan. Tergantung tergantung orangnya. Kalau alam semesta ini juga, nah di situ yang kata Pak Reva tadi, makna Tuhan itu udah berbeda lagi Pak Farouk. Bukan. Tuhan itu kan tergantung definisi orang. Tergantung orang. Kan Tuhan itu sebenarnya kalau sudah lepas dari begini Bang Farouk, kalau sudah keluar dari sang sumber, kalau sudah keluar dari sang sumber, termasuk alam semesta, termasuk Tuhan Yesus itu kan. Masya Allah, Bang Sabarudin, barakallahu fikum. Kan tergantung orangnya. Kalau juga alam semesta ini dijadikan Tuhannya, ya tergantung Bang Farouk, tergantung orangnya. Karena dimensi istilah ketuhanan itu udah lain lagi Bang Farouk. Oke, begini. Yang menjadikan alam semesta ini Tuhan atau bukan? Sang sumber. Iya, sang sumber ini Tuhan bukan? Bukan Tuhan. Oh, sang Kalau sumber kami itu Allah. Oh, Allah ini Tuhan bukan? Theos. Iya, Theos ini Tuhan bukan? Bukan. Oh, gitu. Berarti alam semesta ini tidak diciptakan oleh Tuhan. Itu sang sumber, Bapak Allah. Kalau keyakinan kami ya, Allah yang menciptakan. Berarti iya, Allah ini Tuhan bukan kan? Bukan kan? Jadi Allah ini apa ini, Bang? Itu sang sumber yang tidak terlihat. Tahu aku Bang sang sumber Bang. Derajat dia ini dengarlah. Dia ciptaan atau pencipta? Pencipta. Tadi aku bilang jangan. Bukan Allah tadi sang sumber pencipta. Oke, Allah ini kan pencipta kan? Ya. Nah, Tuhan ini pencipta bukan? Bingung dia. Gimana Bang Farouk? Allah ini kan pencipta, tapi dia bukan Ya. Tuhan, kan gitu? Ya. Ya kan? Berarti Allah ini pencipta, tapi dia bukan Tuhan. Kalau Tuhan ini pencipta bukan? Bisa pencipta, bisa diistilahkan pencipta, bisa juga tidak. Kalau sudah turun ya. Oke. Ketika waktu kapan Tuhan ini dikatakan pencipta? Dikala ada yang karya yang dilakukan. Ada karya-karya yang dilakukan di saat dia sudah menjadi manusia. Ada karya ya. Oke. Ketika kita coba kaji kejadian 1 nomor 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ketika Allah pencipta menjadikan langit dan bumi, kan gitu. Jadi di langit dan bumi. Ketika pada saat itu Tuhan itu sudah ada belum? Sudah ada dalam Bapak. Kan setelah nantinya diutusnya Dalam Bapa lagi. bagaimana maksudnya Bang Farouk? Allah kan menciptakan segala sesuatunya. Pada hari pertama kan, dia menciptakan. Gimana menurutnya Bang Farouk? Allah ini kan pencipta kan Bang? Oke. Sebelum Allah menciptakan apapun, apakah ada sesuatu di atas bumi ini atau di bumi lain? Tidak ada. Nggak ada, berarti kan yang ada cuma Allah, ya kan? Ya. Karena dia pencipta, Ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Oke. Nah, ketika itu Tuhan Anda di mana? Tuhan tidak ada. Oh, nggak ada Tuhan pada saat itu? Memang tidak ada itu, sang sumber yang ada. Itu sang sumber. Ini umatnya Musa berdiri darahnya. Bagaimana maksudnya? Kan ini sang sumber yang ada kan, belum ada apa-apa. Ya ada katanya Tuhan pada saat itu Bang Rike dia Bang ini mah. Ya Allah. Kan sebenarnya
setelah turun Yesus sebenarnya baru ada istilah Tuhan. Oke, berarti pada saat itu belum ada Tuhan ya. Belum. Oke, setelah hadirnya Yesus, ya kan baru ada Tuhan. Berarti makna Tuhan itu bukan pencipta, kan gitu. Tapi ciptaan. Bukan dari diri dia. Dari diri Allah kan, keluar dari diri Allah itu akalnya menjadi Yesus. Aku terpaksa lagi, ku korbankan lagi tipexku ini gara-gara kau ya. Ini kan Bang Faru kan mutar-mutar ini. Ini kan Bang Faru bukan cari kebenaran ini, mencari kebenaran terus. Oke, pada mulanya Allah. Ini Allah Bang, pada mulanya Allah. Oke. Ya kan? Allah ini kan pencipta kan Bang? Yes. Nah, ketika pada mulanya adalah pencipta ini, adakah mula-mula yang lain pada saat itu? Tidak ada. Nggak ada kan Bang? Simak Bang, nggak ada. Ya, ketika Allah menjadi pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, diciptakan Allah langit dan bumi. Ya. Nah, ini Allah, ini langit dan bumi misalkan. Ya kan? Berarti dua pribadi di sini ya. Satu pencipta, satu ciptaan. Siapa pencipta? Penciptaan itu adalah Allah. Ciptaan itu siapa? Langit dan bumi. Setuju? Udah? Oke. Ya kan, ini pencipta, ini ciptaan. Berjalan ribuan tahun, jutaan tahun lamanya, belum muncullah Yesus melalui rahim Maria. Ya. Ya kan? Muncul Yesus melalui rahim Maria. Ini ketiga tadi nih Bang. Kita lihat dari besarnya. Allah yang pencipta, bumi langit ciptaan, dan Yesus yang dari rahim Maria. Dari antara ketiga ini, pencipta yang mana Bang? Kan Allah tadinya sang sumber. Iya, ini ya pencipta kan? Terus ya, karena dialah awal dari segala sesuatu, maka yang ada setelah dia itu disebut ciptaan kan Bang? Ya kan? Bumi ciptaan. Iya, semua lah Bang. Semua yang ada setelah dia diadakan oleh dia, maka disebut ciptaan Bang. Semua ini Bang. Ada ini lagi Bang, ini ciptaan ini semua ini kan gitu. Termasuk Yesus. Ternyata Yesus juga ciptaan. Nah di situ ya bedanya kan? kita Bang Faruk. Loh, kenapa bisa sebenarnya gitu? Kan gimana lagi nih kok bisa beda lagi? Aduh, kacau kita. Iya. Kan Yesus ini kan Bang Faruk. Kan dalam tiga pribadi yang ada dalam diri Tuhan tadi, di Allah tadi kan. Lalu karena sudah dia menciptakan bumi, dia menciptakan manusia dan segala macam itu di bumi. Lalu kan ada sebenarnya rencana Tuhan. Rencananya bagaimana menyelamatkan manusia tidak jatuh dalam dosa. Karena kan manusia tidak tahu apa sih maunya Tuhan ini. Makanya dia mengutus akalnya ini. Itulah Yesus. Dia mengutus Yesus untuk menerjemahkan apa yang diinginkan Tuhan, diinginkan Allah. Supaya manusia ini tidak semakin jatuh dalam dosa. Itulah. Kan itu yang bedanya bedanya dengan alam semesta tadi kan Bang Faruk. Iya, pelan-pelan Bang Yosan. Pemikiranmu itu tadi berangkat dari kitab apa? Dari kitab berapa, ayat berapa? Coba, biar kita kaji Bang. Biar pakai data kita Bang. Pemikiranmu tadi kita kaji dari mana Bang? Dari kitab mana Bang? Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dari kitab mana pemikiranmu tadi? Biar kita kaji. Kalau cuma kayak gitu nanti nggak dapat dia titiknya Bang. Mana-mana nanti kita larinya. Pemikiranmu tadi kita kaji dari mana Bang? Nanti mungkin lain kali lah Bang Faru. Biar nanti saya juga lagi di luar ini. Ada di kepala. Iya. Kenapa Bang? Pusing? Bang Yosan udah mulai merasakan pusing? Enggak pusing. Karena doktrinnya udah jelas. Udah jelas. Karena kan kami di Kristen itu kan hanya untuk tidak harus menghafal. Udah ngerasa kalau kunangnya di Kristen, merasa kunang-kunang nggak? Kalau kami Kristen cukup untuk memahaminya secara detail, tetapi tidak harus menghafal Bang Faruk. Iya, yang penting tidak boleh menggunakan akal, setuju? Ya, ada sebagian yang bisa akal, ada yang metafisik. Kan dari awal sudah saya bilang Bang Faruk. Berbicara soal ternyata teman-teman, Kristen itu untuk orang-orang yang tidak berakal. Itulah Bang Faruk, lain kali kita sambung ya Abang juga. Siap. Jujur dia. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, Aku tuh hari inilah selama selama apa ini? Bulan mau ngamuk kakak ini, Kak Tina ini. Jadi naik Selama puasa teman-teman ya, Ramadan ini baru inilah Bang Faruk banyak kali ngomong Bang. Dari pagi sampai sore. Terasa juga Bang. Aku multi dari bawah sudah setengah jam loh Bang Faruk. Tapi kau tadi mana mau lek turun, ini? ada kerjaan Udah kau. Udah kumulti dari bawah lek, udah setengah jam, 30 menit. Assalamualaikum Bang Faruk. Saking enaknya cerita nggak dinaikin. Oke, Bang Kak Tina dulu ini tadi belum masuk. Waalaikumsalam. Kak Tina. Kak Tina. Kakak Tina, sumber air surika, Kak Tina. Kak Tina. Turunkan aja moderator kalau kamu ngomong. Oh siapa ini? Oke, Bang Solata, silakan Bang. Ada yang sampaikan Bang, silakan Bang. Wih, langsung ke pental ya. Oke, Bang Moses, silakan Bang Moses. Iko, disapa-sapa dulu Iko. Ada yang pesan maduku ini, ada yang menanya maduku. Halo, Bang Baco, mana? Bang Moses, selamat sore Bang Moses. Tuh, udah turun dia. Gimana yang itu, udah dapat alamatnya? Udah. Oke, Arepa, lanjut Arepa. Gimana tadi? Sampai di mana sama Bang Farom? Ah, ganti topik lain aja lah. Udah bosan membahas itu. Terus? Kau bosan bahas tapi kau minta naik. Oh enggak, itu sebenarnya ujung-ujungnya kan yang saya sampaikan tadi mengenai kenapa Yesus itu dijadikan Tuhan. Itu sebenarnya ujung-ujungnya. Itu yang sebenarnya yang saya edukasikan tadi maunya. Tapi kalau misalkan tidak dikasih waktu, enggak. Kenapa Yesus dijadikan Tuhan? Kenapa? Ya karena kan kami orang Kristen ya. Ini bukan semua ya. Kami orang Kristen ya tunduk, taat dan patuh terhadap ajaran dan perintah-perintahnya. Itu loh makanya kami tuhankan gitu. Oh, begitu. Bible Bang, Iya. kalian diperintahkan. Oh, Bang Dio dulu lanjut ya Bang Dio ya. Ya. Di mana Bang ayatnya di Bible Bang? Kalian diperintahkan untuk mentuhankan Yesus. Di dalam ayat firman-Nya, akulah jalan dan kebenaran. Itulah dia, Bang. Bang? Akulah jalan dan kebenaran. Iya. Mana Tuhan di situ mana? Gak ada kata Tuhan di situ Bang. Aku itu siapa, Bang? Menurut Abang? Ya Yesus lah. Ya udah, berarti Yesus tuh dialah jalan dan kebenaran. Iya, jalan kebenaran bukan Tuhan. Sama Nabi Muhammad pun jalan kebenaran. Oke. Mengikuti Nabi Muhammad dia selamat. Oke. Kata definisi daripada kata Tuhan itu apa, Bang? Coba dulu. Aduh, nanya definisi kata Tuhan. Ayatnya di mana kalian itu mentaati Yesus kau bilang tadi, di mana ayatnya di Bible kalian diperintahkan sehingga kau harus taat mentuhankan Yesus. Di mana ayatnya, Bang? Itu dulu. Sudah saya sampaikan tadi, Bang. Itulah jalan kebenaran. Mana kata Tuhannya mana, Bang? Halo. Halo, Bang. Ada suara nggak sih, Bang? Ada, Bang, ada. Jadi kalau kita selagi tidak bisa memahami kata Tuhan itu, Bang, ya kita tidak bisa lanjut. Itu aja. Emang definisi Tuhan menurutmu apa Tuhan itu?
Ya otomatis loh itu sebagai sembahan kita, kepadanya kita takluk, tunduk, taat, patuh. Nah, sekarang pertanyaannya, mana ayat di Bibelmu kalian diperintahkan untuk menjadikan Tuhan itu sebagai Yesus itu Saya sebagai Tuhan? saya tanya balik Abang, Tuhan itu dalam bahasa Arabnya apa? Rob, Nah, Nabi Muhammad itu Rob bukan? bukan? Oh, Kenapa kau ketawa? aduh bang. Udahlah kalau gitu, kalau begini kita tidak bisa melanjutkan bang. Loh, kenapa? Emang bukan Iya. Nabi Muhammad? Iya, bukan- kalau Bang Dio kalau Bang Dio tidak bisa apa namanya membenarkan bahwasanya Muhammad itu Rob, ya kita tidak bisa melanjutkan. Itu Oke, aja. di mana dalil dalam Oke, aku ini ya, kau ketawa puas-puas dulu. Sudah ya? Di mana dalil Enggak, dalam sebentar dulu, Bang. hadis Nabi Muhammad Muhammad itu Rob SAW bukan, Bang. beliau adalah Rob di mana? Enggak, Muhammad itu Rob bukan, Bang. Itu aja yang saya tanyakan. Bukan. Sudah aku jawab bukan. ya sudah Kenapa saya ketawa? ya sudah kalau Bang Dio tidak bisa mengakui itu Rob Muhammad, ya kenapa yang lain mengaku begitu? Iya, Yang lain mengaku apa? Kau Iya, nih, Ustaz kau nih P. diskusi sama siapa? Kau ngomong sama siapa ini kau nih? Ustadz PI aja sudah mengaku bahwasanya Muhammad itu Rob. Kenapa Bang Dio tidak mengaku? Kau diskusi sama siapa? Sama siapa? Ya Ustaz saya P. tanya siapa? dulu Abang. Ini beberapa yang saya sudah Enggak, tanyakan sebentar. dan beberapa sebagian sudah mengaku Itu siapa? bahwasanya Ustaz P Muhammad itu siapa? Rob. Enggak kenal aku. Siapa itu Ustaz P itu? PA. Udah Bang, kalau selagi masih Abang tidak bisa mengaku, Gimana ya kau? kita tidak bisa melanjutkan Abang. Sebentar. Di mana dalil dalam Al-Qur'an Nabi Muhammad adalah Rob? Mana dalilnya? Bang, coba. Mana? Aduh Bang, masih Kau mau aja kau diberakin si Edis, Bang. Mencret kau kan, tidak bisa kau jawab kan? Di mana dalilnya dalam Al-Quran? Tidak ada hubungannya atau ke hadis Edis, Bang. Nabi Muhammad itu adalah Rob, di mana? Kenapa sih tidak bisa mengaku Bang? Itu aja. Kalau selagi masih Abang Dion kok tidak maksa? mengaku itu, Kok maksa kau? ya sudah kalau saya Kok kau maksa? tidak berterima ya nggak apa-apa itu aja. Oke, kau meyakini Nabi Muhammad adalah Rob Tapi dalam Islam. kalau Mana datanya? kalau Mana datanya? di Al-Quran kan dikatakan Mana di situ datanya? kan Rob. Betul. Muhammad Mana itu datanya? Rob. Tapi Ah, tidak mana? mengaku. Mana datanya? Aduh, Bang. Itu analoginya sama gini Bang Dio. Aduh Bang, Sama Bang, udah Bang, analoginya udah gini. kalau gitu. Analoginya Kalau sama selagi gini masih Bang Bang Dio. Dio tidak mengaku itu Ketika Bang kita Rob, ya udah, saya ketika turun. kita tanya sama Bang Harefa, mamamu pelacur ya? Mamamu pelacur enggak? Kabur dia, takut dia. Nah, kalau kita sama analoginya gitu, nggak bisa diskusi kita Harefa kalau kau belum akui mamamu pelacur. Harus kau akui dulu mamamu pelacur, baru kita bisa. Harus kau akui. Adik perempuanmu pelacur nggak? Oh enggak kata dia. Oh enggak bisa. Bang Faruk puas sekali dia ketawa. Wah, puas sekali dia ketawa. Loh. Ya kan sama analoginya begitu kan. Dia memaksakan sesuatu yang tidak ada gitu loh. Sama dengan aku. Ketika aku memaksakan dia gitu loh. Makmu pelacur kan? Enggak, katanya nggak bisa diskusi kita kalau kau nggak akui makmu pelacur. Adik perempuannya juga pelacur kan? Oh bukan, katanya nggak bisa diskusi kita kalau gitu nggak bisa. Gitu aku kenakan sih hadis gitu. Kenakan sih hadis kayak gitu. Nggak bisa ngamuk dari kesurupan. Alah. Contoh, Apalagi kau dari bilang keterangan dia nggak kalian bisa dijawab. ayat. Ada datanya. Yohanes 20:13, Lukas 24 nomor 3, gitulah. Bang dia tanya di mana Nabi Muhammad SAW dikatakan Rob dalam Quran? Kasih datanya lah. Tuhan kalian kelaparan. Di mana datanya Faruk? Matius 21:18, gitulah diskusi. Jangan kita jadi tanya, di mana datanya Faruk? Hah, nggak bisa diskusi berarti kita kalau nggak akui itu. Ya, aku buka data nggak bisa buka data. Kelaparan gitu. Abang dia? Coba teman-teman ini, teman-teman bantu follow dulu teman-teman. Aku belum bisa buka data ini. Teman-teman tolong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa naik juga. Bantulah di videonya, Pak Faruk. follow-follow. Iya, Ya, Pak Faruk, aku sudah follow kok. 538. Teman-teman di ini teman-teman di follow dulu. Aku mau buka data.
Aku mau buka data yang dikatakan Edis itu lawak-lawakan ya, lawak-lawakan, enggak apa-apa lah, biarin aja kan. Dia kan mau menghibur dirinya biar terkumpul kolektornya bisa ini nyewa kontrakan di Amerika sana ya. Dia kan gembel ya kan. Teman-teman di follow dulu aku teman-teman. Aku buka data, kita bungkam Edis, ini ilmu bagi kalian semua insyaallah. Dari sisi bahasa Arab. Nah, dibuka pula. Di tab di follow teman-teman. Ya, kontennya tadi turun ya. Turun. Di follow teman-teman, follow bukan di gift, di follow. Bukan di gift tapi di follow teman-teman ya, biar akunnya itu cepat ini. Bukan aku yang di follow, tapi abangnya kita ini yang di layar besar. Ya, Bang Bang Kelvin. Faruk, salam dari Sulawesi Selatan, Bang Faruk. Salam. Ya. Bang Kelvin, selamat bergabung. Udah 3.000. Masa 3.000 sih? Masa iya 3.000? Enggak. 762. 762 aku. Tadi 400. Sekarang di 700. Mantap. Ayo teman-teman di follow dulu teman-teman biar aku bisa buka data nih teman-teman. Udah follow, mantap. Thank you buat teman-teman yang sudah follow ya. Ya, Bang Faruk itu tadi menjelaskannya itu begitu detailnya sama Pak Pendeta tadi itu, kenapa nggak paham-paham ya? Aduh, apa mereka pakai akal itu ya, Bang? Atau akalnya mereka dimatikan nih? Masya Allah. Oke, Umu, ada lagi yang mau disampaikan, Umu? Ya nggak ada Bunda Hesti, nggak ada. Ya udah, dibawa dulu ya, Umu ya, dibawa ya moderator ya. Kelvin, selamat sore Kelvin. Kenapa di mute Kelvin? Kelvin ini oten. Udah turunkan moderator Kelvinnya. Teman-teman di follow teman-teman. Bentar aku cek dulu ya. Masya Allah udah 800. 200 lagi 2,2k, Masya Allah. Yang pinter lah. Aduh, aku diskusi sama orang dongok tuh, kok dia ketawa ya. Aku minta dalil kok dia wah, puas sekali dia ketawa ya. Kenapa ya? Puas sekali dia ketawanya teman-teman. Minta data dia ketawa terbahak-bahak. Di mana datanya dalam Islam? Cari data dalam Al-Quran atau hadis Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu Rabb, Tuhan yang disembah. Mana? Ada nggak? Udah bisa. Bentar aku cek dulu. Gak bisa bang. Coba ya bentar. 844. Menutupi kemal. Iya benar. Penghujat itu Ustaz. Iya, aduh aku malas lo penghujat, turun aja lah udah. Bukan kelas kalian lah naik sini. Pinter dikit lah. Siap Bang Andi Bala. Yang kelas dikit lah kalian. Aduh, gimana? Turun dulu. Oh iya, turun dulu. Bentar. Aku turun dulu gitu. 8851. Bentar. Genapkan 1000 dulu. Genapkan 1000 baru aku turun dulu. Kita buka materi tentang kata Rob ya, kata Rob dalam bahasa Arab. Itulah pentingnya teman-teman, pentingnya kita itu belajar ya. Dan belajar itu jangan belajar sama orang dongok, jangan. Kalau kita belajar sama orang dongok, kita pun ikut dongok juga nya. Belajar itu sama orang yang pintar. Kalau dalam Islam
belajar sama ulama, belajar sama kiai, sama ustadz. Ini lu ketawa pula dia terbahak-bahak. Ih, jijik kali ku dengarnya. Naik ini. Weli tolong naik aja, Weli. Pak Weli naik aja, Pak Weli. Janganlah kalian tunjukkan agama ini, ajaran setan iblis kalian itu, janganlah. Katanya agama kasih, dibawa kalian maki-maki aku. Naiklah kau sini, diskusi kita. Cuma typing aja kalian di bawah. Sudah 1K? Iya, masa? Iya, sebentar. Cek dulu, aku cek dulu ya. 871 loh bang. Belum. Teman-teman dibantulah follow teman-teman. Biar kita open data ini, bisa buka data. 872, nah 872. Sudah lebih bang. Digenapin 1K ini teman-teman, baru aku turun. Ya. Iya, ketawa lepas tanpa dosa, ya Allah, ya aku. Kenapa enggak malu ya? Enggak. Aku nih mikirnya gini teman-teman, apa enggak malu teman-teman Kristen itu diwakili Edis? Enggak malu mereka? Hah? Enggak ada yang lebih berwibawa dikit kah? Kenapa harus Edis gitu? Ya Allah, apa kelebihannya Edis itu? Ya ampun, muka kayak nyamuk. Ntar kebelet pula aku lagi ya. Astagfirullah. Bang Faruk, hari ini sudah ada ini himbauan ta'awunnya sudah ada belum? Hari ini udah tadi pagi bang. Ini makanya aku tadi diam, aku kirim ke Tok Nora orang-orang yang udah transfer. Oke, mantap. Dia dari DM. Luar biasa. Alhamdulillah ya, syukran Pak Ahmad ya yang dari Singapura. Baru siapa tadi, kakak apa ini ntar ya? Bentar bang. Alhamdulillah ya Allah, Masya Allah. 899 teman-teman, belum 900. Nah, buka kamera ini, aku kasih kalian ilmu gratis. Kubukakan kalian dari salah satu kitab legenda klasik. Penulisnya itu wafat tahun 328 Hijriah. Keren nggak? Keren. Follow dulu. Iya, berkah selalu ya buat Pak Ahmad Pisto ya dari Singapura, buat Kak Nunung Sari, buat siapa lagi nih? Bentar kita bacain namanya ya. Sebut namanya Bang Faruk. Kita doakan mudah-mudahan Allah Ya, Kak mudahkan. Nunung Sari. Belum Kak Iko, Bang Iko belum bisa. Belum 1000 loh. Bukan apanya teman-teman, nggak gila-gila followers kita di sini, cuman untuk kebutuhan. Buat Bang Jaguar juga ya. Camp. Nah, baru 909. Buat Bang Kakak Evinando, Masya Allah. Syukran kakakku, jazakallah khair. Teman-teman, ya jazakumullah khairan buat teman-teman yang sudah berpartisipasi ya. Teman-teman, yang dilihat itu bukan koin di atas itu, bukan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah berbagi koin. Semoga Allah ganti yang lebih baik, diberkahi rezeki kalian. Tapi bukan itu yang dilihat. Yang dilihat itu followersku. Itu baru 900, teman-teman. Nah, 920. Nah, itu 922 betul. Pak Cuk Udo, Masya Allah Pak Cuk Udo. Barakallah fiik. Genapkan 1000. Aku tuh. Aime ya, Aime 17. Syukran, jazakillah khair kakak Aime. Ini siapa lagi nih? Banyak ini Bang Dio. Masya Allah. Ya. Kita akumulasi nanti teman-teman ya. Kita hitung semuanya.
memang kebutuhannya untuk Abangku, Mr. D, barakallahu fikum. pergerakan kita ini luar biasa teman-teman. Jadi perjuangan memang kalau tidak ada ta'awun, tolong menolong di antara kita teman-teman. Yang paling utama tentunya pertolongan Allah ya, itu yang paling utama. Dengan doa-doa kita, meminta, berharap, bertawakal kepada Allah. Yang kedua usaha kita teman-teman. Ya, karena yang namanya proses lapor melapor itu kan kita tentunya ada pengacara ya kan. Nah, ada konsumsi, ada tiket segala macam. Nah, jadi kalau teman-teman berpartisipasi itu artinya kita ambil andil dalam perjuangan ini teman-teman. Aku udah ada andilku teman-teman. Aku cuma bisa ngomong aja aku nih. Ngomong berbagi ilmu. Itulah yang bisa aku lakukan. Yang kalian dengarkan Masih mending Bang Dio, kalau aku yang bisa kulakukan berdoa. Nah, Cuman itu yang bisa kulakukan, doa. mantap itu minimal mantap lah Kak. Jangan Minimal. kalian harapkan apa-apa dariku. Aku hanya bisa memberikan doa dengan setulus hatiku. Mantap, Insya Allah. Teman-teman kalau follow aja kalian lama, aduh cemananya. Follow lo teman-teman, follow. Ayo aku bukakan data ini, dapat ilmu kalian. Hancur lebur ini, hancur lebur si Edi sini. Kalau aku buka ini, hancur dia. Jadi kalian kalau dengarkan Edis bernarasi, wakakakakak, kalian menuhankan Muhammad, wakakakak, kalian ketawain balik udah. Hancur ku bikin. Karena apa-apanya itu 960 teman-teman. Alhamdulillah jazakumullah khairan buat netizen di bawah yang sudah typing membantu untuk menghitung. Dan aku hormat dan respect semua netizen di bawah. Ternyata netizen di bawah ini luar biasa. Yang nonton bersama kita teman-teman ada pejabat-pejabat negara, insya Allah ya, orang-orang negara ya, orang-orang besar, insya Allah. Tidak perlu saya sebutkan nama-namanya, tidak perlu saya sebutkan orang-orangnya. Ada juga ini Bang Dio, yang penonton kita ini ada pengusaha loh, apa itu developer rumah harga miliaran, ada di bawah orangnya. Masya Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan lah aku dapat satu rumah ya kan. Amin. Berharap kepada Allah ya kan. Nah, yang harga ratusan kan, ya harga ratusan aja gak usah miliaran ya. Aduh, jangan ratusan lah Kak. Yang penting bisa tinggal. Nah, mulai Bang Farouk, mulai. Mulai Bang Farouk, mulai. Namanya siapa biar diluruskan gitu loh. Nanti kakak mulai. ternyata kakaknya Bang Farouk itu. Yang pernah, jangan disebut namanya ya, tapi aku kasih clue-nya. Yang pernah TF ke kau melalui aku. Udah jangan disebut namanya. Masya Allah. Aku nih teman-teman ya, kita di sini semua. Yang untuk anak TPA kemarin itu. Yoi. Oh, kakak Bang Farouk itu. Kan malah dibilang jangan kan, jadi tahu jenis kelaminnya. Ini memanglah si parodi. Gak ada yang Hari ini Bang Dio, alhamdulillah hari ini ya sore nanti Bang Farouk beserta dengan anak-anak TPA dan juga orang-orang yang kurang beruntung di sekitar rumah Bang Farouk di musola akan saya kumpulkan. Insya Allah Bang Farouk semalam sudah pesan makanannya teman-teman. Akan buka bersama. Kita akan buka bersama. Ya, insya Allah buka bersamanya cukup besar juga ini teman-teman. Ya. Syukron ya. Kakak yang kemarin ya syukran, ini semua dari pemberian kalian saudara-saudaraku. Jika tanpa kalian ya, kalau mengharap gaji Bang Farouk sebagai seorang satpam tak akan mungkin bisa mengadakan kegiatan ini teman-temannya. Kalau memang nanti ada sinyal di situ, rencana Bang Farouk akan live. Kalau ternyata tidak ada sinyalnya nanti ya, saya minta juga bantuan kepada teman-teman, pada para guru TPA-nya. Seperti Najmi, saya tadi baru kontak dia, saya minta tolong supaya dia ngurus anak-anaknya. Karena tahulah Bang Dio kan, ngurusi pecahan botol ini kalau makan, terbang kan. Ngurusin anak-anaknya nanti tertib. Abang Dio? Bang Farouk minimal kalau nggak bisa live, kalau nggak ada ininya, nggak ada sinyal atau susah sinyal, minimal abang rekam Bang.
Kami Ya, pengen aku lihat. biasa upload di YouTube bang. Dia rekam Bang Dio, Nah, dimasukin kami ke pengen, YouTube. kami nggak sabar melihat wajah-wajah ceria anak-anak di situ yang Di YouTube nanti, di kurang YouTube. mampu yang belajar Al-Quran. Itu yang kami butuhkan. Mau lihat bang, kami ikut bergembira. Setuju nggak teman-teman? Setuju dong, ya kan? Setuju nggak teman-teman? Setuju dong. Iya, insyaallah sore ini nanti. Dan alhamdulillah ya, syukron juga buat saudara-saudaraku yang sudah bergabung. Ya semalam, ya tadi malam ya. Meskipun nggak Bang Faruk videokan ya, karena sifatnya pribadi. Bang Faruk juga sudah memberikan ya, setidaknya untuk beli baju lebaran anak yatim di TPA Bang Faruk, teman-teman. Aduh, anakku anak yatim loh Bang Faruk. Bukan anakku, anakku ada bapaknya apa itu ini? Enggak itu ini. Anak aku anak yatim loh. Oh, anakmu. Nantilah kalau anakmu nanti DM aku ya, DM ya. Pinjol. Ya, jadi pinjol kan? ini ada- Kamu nyuruh aku Kemarin- pinjol kan? Kamu nyuruh aku pinjol. Udah tahunya itu, sama bersama-sama itu lebih. Ya kemarin itu kan ketika kita ada kegiatan membagikan sembako gratis kan, ada seorang anak bernama Rituan kan, yang dia seperti anak keterbelakangan mental, di mana tangannya nggak bisa digerakkan, ketika kecil dipatahkan oleh almarhum bapaknya tangannya. Ya dia nggak punya bapak dan nggak punya mama. Ya alhamdulillah tadi malam telah kita kasihkan ya bantu apa. Sebenarnya yang menjadi hak dia itu ya, anak yatim itu kan tanggung jawab kita bersama teman-teman ya, untuk beli baju lebaran dia semalam kita sampaikan teman-teman. Ya syukran, makasih banyak buat teman-teman yang sudah berbagi. Yatim piatu ya. Bang Faro yatim piatu. Iya dia yatim piatu. Jadi kisah dia ini cukup menyedihkan kisah dia ini itu. Dia waktu kecil, namanya anak kecil, ya kan rewel. Jadi mungkin bapaknya emosi karena apa? Tadi bawa pengaruh narkoboy, ya kan? Kesal bapaknya dipatahkan tangannya. Ya Udahlah Allah. nggak mampu, patahlah tangannya. Ya Allah. Ya Allah ya Rob. Tinggilah dia. Karena itu udah setelah insiden itu cekcok dia sama suaminya, istrinya, ya kan pisah dia sama istrinya. Pergilah dia merantau kan gitu. Setelah berapa lama kemudian meninggal mamanya. Meninggal mamanya, kawin lagi bapaknya ini sama orang, dia udah gak diurusin, dia diurusin sama kakeknya. Berapa lama kemudian meninggal lah bapaknya. Nah, terus aku ketemulah Ini sama umur berapa Bang Faro? sekarang dia usia 10 tahun lah, 10 atau 11 tahun. 10 tahun. Tapi kayak anak-anak. Kayak Nana ya. Enggak, Iya, masih mau enggak ya? Baju-baju bekas anakku, jubah-jubahnya mau enggak dia ya? Kayak anak-anak dia. Jadi nggak, maaf cakap teman-teman, maaf cakap ya, akalnya ini nggak berkembang. Oh Karena yang dulu Bang Faruk cerita itu. Iya, kan ada di YouTubeku juga itu. Dia kemarin aku datang Iya, ke oke. tempat dia bawa sembako sama beli beras, dia bawa mainan. Iya, bagus, mantap. Dia pun kemarin Mohon dia maaf, juga Bang, yang dapat sunat Bang Faruk. masal, kan? Mohon maaf gak? Boleh nggak aku kirimin baju bekas anakku masih bagus-bagus tuh. Bahkan ada yang nggak kepake. Boleh ya? Ya, boleh. Nanti aku tanggung ongkirnya. Jubah-jubah, anakku sekarang baju itu baru dibeli, rupanya tingginya udah mau 2 meter. Jadi gantung bajunya semua. Iya, keterbelakangan mental dia. Apa nggak berkembang, akalnya nggak berkembang karena step itu. Ya bayangkanlah Bang Dio, tangannya patah loh. Sekarang tangannya udah nggak bisa bergerak lagi tuh tangannya, nggak berfungsi lagi tangannya. Oke, 6 Patah. lagi. Gimana Bang? 6 orang lagi katanya. Oh data apa untuk followers Abang ini? Iya. Nomor orang lain. sepatunya berapa Bang Faro? Kaki dia kayaknya nomor 27 kayak 2728. Oh 27, kirain 40 ya lah. Bentar ya aku tengok di YouTubeku ya. 5 lagi teman-teman. Jadi dia nggak ya, bentar ya. Ini dia Nggak anaknya. mau pasti. Nggak, ini buat anak yatim aja dulu ya. Banyak itu. Ada 1 lemari baju anakku itu. Dan anakku itu sekarang udah tinggi, kebanyakan renang. Makanya saya marahin dia sekarang renang. Sekarang tinggi anakku 180. Mau 2 meter. Satu lagi mantap. Bang Faruk nanti coba di WA alamatnya ya Bang Faruk ya. Aku turun dulu. Udah Siap. Ya.
Dinaikkan lagi Bang Dionya, teman-teman. Oke, bentar ya Bang Faro, lihat ya. Masih bagus loh. Baru sebulan dipakai. Tunggu dulu. Balikin kamera ya. Nah, ini Bang Faro banyak nih. Nah, ini dia mau nggak nih jubah? Tapi buat anak-anak. Nih banyak nih. Badan anakku udah tambah gede. Nih mau nggak dia Bang Faro? Nih Bang Faro. Assalamualaikum. Ini mau nggak dia nih ya? Boleh nggak dikirim ini? Boleh ya? Bermerek loh. Ini di YouTube ini dia. Ini dia. Tinggal sakit atau gimana ya? Ini dia anaknya ini. Kena demam berdarah dia di sana. Oh, sakit demam berdarah. Jadi si Rizky ini sekarang usianya berapa ini? Si Rizky namanya. 9 tahun. Oh, 9 tahun dia itu. Berarti dia dari lahir sudah seperti ini. Udah karena sebetulnya dia waktu lahir dia 2 bulan itu masih bisa sehat dia. Rupanya dia kena seter. Nah, kan 2 kali. Kita tuh bapaknya tuh kan mana ya? Sakau apa lagi? Itu tangannya patah, yang kanan. Oh. Patah. Bapaknya yang bikin itu. Oh, tangannya patah. Dipatahin. Oh, dipatahin sama almarhum ayahnya. Iya. Insyaallah. Jadi dia hidup dia nih ya inilah apa? Nah, oh lah masih ada neneknya ini ya buah-buahnya lah. Kenapa Nggak sengaja apa sengaja ayah? Ya itu lah yang tadi bilang karena dia pun sakau lah gitu kan. Oh. Jadi sekarang tangan kanan dia berfungsi nggak itu? Tak berfungsi. Oh iya, nggak bisa diangkat tangan kanannya? Bisa diangkat, cuma dia nggak bisa megang apa-apa itu nggak bisa. Oh, nggak bisa menggenggam. Semuanya ini mas tangan kiri dia lagi. Oh. Di sekolah pun dia nulis tangan kiri gitu. Tangan kiri ya? Nah, sekarang ini pun dia mesti buang air besar dulu belum bisa cebok itu tadi lah. Oh, berarti waktu tangannya patah nggak nggak langsung dibawa ke dukun patah waktu itu kejadiannya? Bawa ke sana nak rumah udah keadaan dia itu udah darurat itu waktu bawa dia nggak masak. Udah makan? Udah, alhamdulillah. Udah bisa baca Al-Fatihah? Bisa. Kan dia sama anak yatim gitu kan dia udah ngerti kita pun ya kitanya ya. Coba, Om mau dengar Al-Fatihah Rizky, coba. Baca Al-Fatihahnya. Bisa baca lah. Gimana ya? Oke, jadi ginilah Nek ya, Bang Faruk mau nyampaikan titipan dari sahabat Bang Faruk ya. Di sini ya seadanya saja Nek ya, ada beras. Ya Nek ya. Nanti live Bang Faruk kita. Nah, dia dapat sembako biasa dia Bang Dio, tapi kalau dapat mainan tak ini ya waktu dia dapat mainan dia ya. Nah, kasih mainan lah. Iya, dapat mainan ini kan kau belikan mainan nih. Itu Bang Faruk. Nah, ini kami kan singgah beli mainan nih. Nah, beli mainan dia. Dia dapat mainan lain dia. Memang seneng aja dia dapat mainan tuh ya. Ini yang dapat mainan ya. Beli mainan lah. Banyak-banyak belikan Bang Faruk. Mau mainan Om? Mau mainan ya? Mau mainan? Hah? Mau? Ya Allah. Iya. Ada satu lagi nih. Oh, senang dia. Seneng dia. Nah, belikan banyak-banyak lah Bang Faruk. Belikan banyak-banyak. Bingung dia. Aduh, kau pilih mana ini? Kau bilang kau kerjai dia kan. Pilih mana aku ini? Padahal dua-duanya mau dikasih sama dia. Rizky mau itu apa mau ini? Rizky mau ini? Oh, berarti nggak mau ini? Oh, bawa pulang ini ya? Berarti mau ini? Masya Allah, dua-dua pada Rizky nah, ya? Rizky udah Udah bisa buka data Sekolah Bang? nggak Bang Faro? Dia sekolah nggak? Enggak sekolah. Kayak mana dia mau sekolah? Tak bisa Bang. Kasihan Ini, Bang. kali. Belum bisa buka data.
Kenapa ya? Wah. Oh, aturan sekarang aku harus rungkat dulu, Bang. Enggak, Bang Dio live dulu. Nanti Bang Dio live sedetik, rungkatin baru naik lagi. Tuh. Enggak Dulu. itu. Enggak, kemarin si Ita yang mualaf itu gitu. Bukan aku, bisa dia live-nya. Keluar ya. Bentar ya, keluar ya. Bang Dio praktekin